Baik, video kali ini adalah video DPHE Part 3, di mana DPHE Part 3 ini adalah video final dalam merancang double pipe heat exchanger. Sebelum kita langsung masuk ke step selanjutnya, ada beberapa hal ralat atau penjelasan tambahan yang ingin saya sampaikan ke kalian. Yang pertama adalah di step nomor 4, di step B, di sini kalian diminta untuk menghitung delta TC dibagi delta TH. Nah, kalau tidak salah di video sebelumnya saya menjelaskan bahwa delta TC berarti nanti tinggal T1 dikurangi T2 milik fluida dingin, lalu delta TH bisa langsung dikurangi dari delta suhu masuk, suhu keluar untuk fluida panas. Nah, ini ada sedikit ralat yang perlu saya sampaikan. Di sini yang dimaksud dengan TC dan delta TH ini benar, ini cold, ini hot, tapi data yang dipakai adalah data dari LMTD. Jadi kalian kemarin waktu menghitung LMTD, kalian kan membuat sebuah tabel. Ada higher temperature dan ada lower temperature. Lalu di sini ada delta T2 dan ada delta T1. Nah, di sini yang dimaksud dengan delta TC itu adalah delta milik lower temperature dan untuk delta TH adalah delta milik higher temperature. Oke, jadi secara tidak langsung nanti rumusnya akan seperti ini. Nanti silakan dicocokkan ini benar nggak penomoran saya yang atas delta T2 dan yang bawah delta T1. Kalau benar, maka nanti rumusnya delta TC per delta TH sama dengan delta T1 dibagi dengan delta T2. Ini nanti bisa kalian gunakan untuk menghitung FC, lalu bisa menghitung suhu kalori. Nah, penjelasan tambahan selanjutnya adalah dalam menghitung step 6, poin B. Di sini kalian diminta untuk menghitung JH atau faktor panas. Nah, faktor panas bisa didapatkan dengan membaca gambar 24. Nah, untuk bagian anulus atau pipa yang di dalamnya berisi steam, saya tulis ya, kalau dia berisi steam, maka JH-nya tidak perlu dihitung. Oke, step C nanti juga akan dilewati. Oke, saya ulang ya. Bagian yang memuat steam, baik itu anulus atau pipa, yang di dalamnya ada steam, maka tidak perlu menghitung JH. Jadi step B tidak dilakukan, kemudian step C juga tidak dilakukan, maka kalau isinya steam ya ini, langsung loncat ke step D. Diketahui HO-nya 1500 BTU per, kalau nggak salah seperti ini, nanti silakan dicek feet kuadrat derajat Fahrenheit. Sedangkan kalau misalnya di dalam pipa itu adalah steam, maka langsung diketahui HIO sama dengan 1500 BTU. Jadi, saya ulangi ya. Kalau steam, baik itu di anulus atau di pipa, maka step JH, step B, C itu tidak perlu dihitung. Langsung lompat ke step D. Maka kalau steamnya ada di dalam anulus, HO-nya langsung diketahui 1500. Kalau steamnya ada di pipa, maka HIO-nya langsung diketahui 1500 BTU per pound feet kuadrat derajat Fahrenheit. Nah, satuannya ini nanti tolong dicek lagi di figur 24 atau di figur-figur lain yang bisa digunakan untuk membaca JH. Cocokkan satuannya dengan yang saya sampaikan hari ini. Oke, nanti silakan di cross check kembali yang jelas. Kalau fluidanya steam, entah itu di dalam anulus atau di dalam pipa, tidak perlu menghitung step B dan C, langsung lewat aja terus ke step D, yaitu HO dan HIO. Kalau di anulus,
HO-nya langsung diketahui 1500. Kalau di pipa, HIO-nya langsung diketahui 1500. Nah, itu adalah informasi tadi ralat, dan yang kedua adalah informasi tambahan terkait dua video DPHE part 1 dan part 2. Kita akan lanjut ke DPHE part 3, yaitu step 7. Jadi kemarin kalian sudah sampai perhitungan di evaluasi panas, evaluasi perpindahan panas ya. Ada di step 6, sekarang kita akan lanjut ke step 7. Step 7 adalah menghitung clean overall coefficient atau disebut dengan UC. UC bisa dicari dari HO dikali HIO dibagi HO ditambah HIO. HO dan HIO-nya sudah kamu dapatkan di step 6. Kemudian, kamu di step nomor 8 menghitung UD atau design overall coefficient. Nah, di sini rumusnya itu adalah 1/UD sama dengan 1/UC ditambah RD minimum. UC-nya sudah kamu hitung di step 7 barusan, RD minimumnya adalah faktor kekotoran, itu sudah ada di soal. Kalau nggak salah kemarin soalmu 0,01. Nah, nanti silakan masukkan semua angkanya, kamu ketemu 1/UD sama dengan angkanya, misalnya 107. Maka UD sama dengan, jangan sampai salah ya, karena 107 itu masih 1/UD. Sementara kamu diminta mencari UD-nya. Nah, di sini ada beberapa istilah baru seperti UC, UD, lalu kemarin ada HO, ada HIO, ada HI, sekarang ada RD. Nah, silakan kamu cari tahu apa saja pengertian dari simbol-simbol tersebut. Satuannya apa? Semua sudah tertulis di buku Karen. Tinggal kamu cari UC itu apa. Kenapa kita harus mencari UC dan UD? Hal ini nanti akan bermanfaat ketika kamu mengikuti mata kuliah perancangan alat 2, sudah tentu ya kamu jadi tahu kenapa kamu harus menghitung itu. Yang kedua, nanti ketika melaksanakan progres 2 TPPK atau progres akhir, ketika kamu merancang alat, ada bab selanjutnya setelah bab neraca panas itu adalah spesifikasi alat, di mana kamu merancang alatmu sendiri. Nah, HE itu hampir selalu ada di setiap kelompok, maka dari situ nanti kamu bisa sambil belajar sehingga waktu progres ketika ditanya kamu sudah mengetahui kenapa harus menghitung itu, satuannya apa, UC itu apa, UD itu apa, dan lain sebagainya. Step nomor 9, step berikutnya adalah menghitung A atau luas area yang dibutuhkan dan panjang DPHE yang dibutuhkan. Tepatnya lebih ke panjang pipa. Yang pertama, kalian harus mencari luas area yang dibutuhkan. Di sini simbolnya adalah A dicari dengan Q dibagi UD dikali delta T LMTD. Q sudah kamu hitung di step 2, UD sudah kamu hitung barusan, delta T LMTD kalau nggak salah di step 3. Masukkan ke sini nanti ketemu sebuah angka untuk A. Setelah A ketemu, carilah panjang yang dibutuhkan. Caranya L sama dengan A yang barusan kamu hitung dibagi A double aksen. A double aksen itu datanya ada di mana? Ada di tabel yang kamu pilih kemarin. Nah, harusnya di situ ada tanda A double aksen. Silakan dicek di tabelmu atau di video sebelumnya, DPHE part 2 kalau nggak salah. Atau part 1 tapi bagian akhir. Misalnya, L di sini ketemu 110 feet. Dari L 110 feet, kamu nanti bisa menentukan berapakah jumlah hairpin untuk DPHE-mu. Hairpin itu yang mana? Kemarin sudah sempat saya sebut ya, sudah saya berikan gambarnya. Di sebelah kanan ini itu ada gambar DPHE yang terdiri dari 3 hairpin.
hairpin 1, hairpin 2, hairpin 3. Maka satu hairpin itu batasnya seperti ini. Ini adalah satu hairpin. Oke. Nah, di tabel sebelah kanan itu diketahui panjang pipa untuk DPHE itu ada 3 pilihan. Kalau enggak 12, ya 15 atau bisa pakai 20. Misalnya, panjang pipanya 20 itu hanya untuk satu sisi, yang warna biru ya. Nah, ini itu adalah panjang pipa 20. Maka kalau panjang pipanya adalah 20 feet, panjang hairpin total, satu hairpin, itu adalah 2 dikali 20 feet alias 40 feet. Oke, saya ulangi ya. Panjang pipa feet itu adalah setengah hairpin. Satu pipa ini saja, itu 20. Padahal hairpin itu adalah gabungan dari dua pipa, makanya bisa membentuk seperti jepit rambut. Sehingga kalau panjang pipanya 20, maka panjang total satu hairpin itu adalah 40. Oke. Kalau panjang pipanya 12, maka nanti panjang hairpinnya adalah 24. Kalau panjang pipanya adalah 15, maka nanti satu hairpin itu panjangnya adalah 30. Nah, di sini panjangmu itu, panjang yang dibutuhkan 110 feet. Misal saya memilih panjang pipa 20, maka kamu nanti bisa menghitung. Untuk menghasilkan 110 feet, kamu butuh hairpin berapa banyak. Oke, maka saya pilih panjang pipa 20 feet. Berarti satu hairpin itu adalah 40 feet. 110 feet panjang yang dibutuhkan, maka jumlah hairpinnya berapa? Tinggal 110 dibagi 40, 2, sekian. Nah, jumlah itu kan tidak bisa dinyatakan dalam koma-koma, ya kamu tinggal nyebut aja nanti hairpinnya butuh berapa. Maka kalau ada komanya, misal 2,2, langsung pembulatan ke atas sehingga total hairpin yang kamu butuhkan adalah 3. Kalau hairpinnya 3, berarti L-nya kan 120. Maka nanti L110 ini sudah nggak berlaku lagi. Pakailah L baru, yaitu 120. Hal yang sama ketika kamu memilih misalnya, kamu pakai panjang pipanya 15, L pipe-nya 15 feet, berarti satu hairpin itu adalah 30 feet. Kalau ditanya berapakah jumlah hairpin yang kamu butuhkan untuk 110 feet, tinggal bagi 110 dibagi 30. Berapa pembagiannya? Misal 3,73. Langsung bulatkan jadi 4 hairpin. Maka L barunya berapa? 120. Nanti bisa kamu cek kembali, oke? Silakan ditentukan berapakah jumlah hairpin dari panjang yang dibutuhkan sehingga nanti muncul data L baru. Setelah mendapatkan data L barunya berapa, jumlah hairpinnya berapa, step nomor 10 kamu menentukan actual desainnya. Desain sebenarnya itu berapa? Dimulai dari menghitung A aktual. Caranya adalah L baru yang kamu dapat tadi dikali A double aksen. Kemudian kamu mencari UD aktual.
caranya adalah Q dibagi A aktual yang barusan kamu cari dikali delta T LMTD. Kemudian mencari RD sama dengan UC min UD dibagi UC dikali UD. Oke, RD dicari dari UC min UD dibagi UC dikali UD. Pastikan RD ini sama dengan RD yang ditentukan di soal atau RD hitungmu lebih besar dari RD yang ditentukan dengan selisihnya 5-10% delta RD-nya ya. 5-10%. Masih ingat dulu di perancangan alat 1 kamu menghitung delta P harus sekitar 10-20%. Nah, kalau sekarang delta RD-nya sekitar 5-10%. RD yang ditentukan sudah ada di soal, RD hitungnya baru saja kamu hitung. Syarat ini sudah sempat saya sebut di DPHE part 1. Oke, di situ atau di pengantar HE. Di situ ada kriteria dalam merancang HE. Kriterianya itu ada 2, ada berdasarkan pressure drop, ada yang berdasarkan RD. Kalau pressure drop, kalau liquid nggak boleh lebih dari 10 PSI. Kalau gas atau vapor harus nggak boleh lebih dari 1,5 sampai 2 PSI. RD itu banyak ketentuannya. Dikatakan baik kalau RD hitung sama dengan RD ketentuan atau RD soal. Dikatakan cukup kalau lebih besar boleh asal selisihnya 5-10%. Di luar dari itu, lebih besar jauh dari 10% atau lebih kecil, maka dikatakan over atau under design. Nah, nanti bisa dicek kembali di video-video sebelumnya. Lalu misalnya RD hitungmu ternyata lebih kecil atau lebih besarnya sangat jauh dari RD ketentuan, maka gantilah trial ukuran pipamu. Kemarin kan kamu trial toh dari sekian banyak ukuran pipa. Nah, itu silakan diganti-ganti ukurannya. Contoh kemarin pakai pipa schedule 40, ubah ke schedule 80 dan lain sebagainya. Sampai nanti didapatkan RD hitung persis sama dengan RD ketentuan atau lebih besar dengan selisih 5-10%. Setelah kalian mendapatkan RD hitungnya sudah sama persis dengan RD ketentuan atau RD hitungnya boleh lebih besar asal selisihnya 5-10%, silakan dilanjutkan menghitung step 11, yaitu menghitung pressure drop atau delta P, atau ada istilah lain biasanya yaitu evaluasi delta P atau evaluasi pressure drop. Ada 2 kolom, yaitu kolom untuk perhitungan anulus dan untuk perhitungan pipa. Masih sama, isi yang di dalam pipa adalah yang punya laju massa terbesar. Step yang pertama adalah menghitung NRE step A. Rumusnya sudah ada di sini. DE aksen dan DI itu sudah ada di tabel sebelumnya. Di sini angka 2,42 itu untuk sebagai faktor koreksi viskositasmu sehingga nanti yang masuk di sini satuannya semua pakai feet. Maka panjang-panjang yang dalam satuan inci harus diubah ke satuan feet. Kemudian step B, kamu menghitung friksi. Baik itu anulus atau pipa, rumusnya sama, yaitu F sama dengan 0,0035 ditambah 0,264 dibagi NRE pangkat 0,42. Nah, hati-hati pada saat input Excel, perhatikan bantuan tanda kurungnya.
salah menempatkan tanda kurung, maka nanti Excel-nya juga bisa salah menghitung. Dia akan bingung yang mana yang dihitung duluan. Oke, silakan nanti kamu perhatikan benar-benar dalam menambahkan simbol tanda kurung. Berikutnya adalah step C. Di sini kamu menghitung densitas fluida. Jadi fluidanya kemarin entah itu ada hidrokarbon atau larutan organik, anorganik, dan lain sebagainya. Nah, di step C kamu diminta menghitung densitas fluida. Caranya antara anulus dan pipa sama. C1. Oke, jadi di sini kamu menghitung densitas fluida dengan bantuan specific gravity. Specific gravity itu punya simbol S atau biasanya kita sebut dengan SG, specific gravity. Nah, di sini kamu akan menggunakan data SG atau S ini untuk menghitung rho fluidamu. Caranya C1. Carilah specific gravity S milik fluidamu pada tabel 6. Kemudian nanti kamu buka ya tabel 6, di situ nanti ini misal ada tabel. Di sini di tabel 6 itu ada komponenmu, lalu di sini ada angka S-nya. Ambil nilai S sesuai dengan komponenmu. C2, kamu dari data S tersebut, kamu mencari rho fluida dengan cara S sama dengan rho fluida dibagi rho air. Jadi S-nya itu adalah S milik komponen, nanti S sama dengan fluida itu yang dicari ya, dibagi rho air. Nanti silakan cari rho air dengan satuan pound per feet cubic itu berapa, ada di buku Karen. Oke, tujuanmu adalah mencari rho fluida. S-nya sudah diketahui. Nanti berarti rho fluida sama dengan S dikali rho air. Kamu akan dapat rho fluida dengan bantuan specific gravity. Setelah rho fluida baik di anulus dan di pipa sudah diketahui, kita akan lanjut ke step D. Di sini, step D, kamu mencari delta P. Kita bahas yang bagian anulus dulu ya. Oke, mencari delta P karena panjang anulus. Kamu diminta menghitung delta FA. Rumusnya 4 dikali F dikali GAN kuadrat dikali L. L-nya adalah L baru. Dibagi 2 dikali G, gravitasi, dikali rho kuadrat, barusan kamu hitung, dikali DE aksen. DE aksennya ada di tabel. Kemudian setelah mencari delta FA, kamu mencari FT. Sama dengan N dikali V kuadrat per 2G. Oke, G-nya adalah gravitasi, N adalah jumlah hairpinmu, jumlah hairpin yang setelah dibulatkan ya. Kemudian V-nya di sini bisa dicari dengan cara GAN dibagi 3600 rho. Itu adalah step D untuk anulus. Kita lanjut ke step E untuk anulus ya, kita bahas yang anulus dulu. Kemudian di step E, kamu mencari delta P total anulus. Simbolnya adalah delta PA. Delta PA bisa dicari dari delta FA ditambah FT. Lalu kamu kalikan dengan rho dibagi 144. Jika delta PA-nya kurang dari 10 PSI untuk liquid, maka oke. Delta P bisa diterima. Sekarang kita lanjut ke perhitungan pipa. Di pipa hanya sampai step D saja, mencari delta P karena panjang pipa.
Di sini kamu diminta menghitung delta Fp. Rumusnya mirip dengan delta Fa, bedanya di sini G-nya pakai GB kuadrat, kalau di anulus GAN kuadrat, ya. L-nya pakai L baru sama ya. Lalu ada lagi perbedaan di DI. Kalau di anulus perhitungannya menggunakan DE aksen, kalau di pipa menggunakan DI. Setelah delta Fp ketemu, kamu mencari delta PP. Kalau di anulus ini istilahnya tadi mencari delta P total anulus. Nah, ini sama. Mencari delta P total pipa. Delta PP-nya bisa dicari dari delta Fp yang barusan kamu hitung dikali rho dibagi 144. Maka nanti kalau delta PP-nya kurang dari 2 PSI, oke. Jika isinya gas atau uap. Kalau isinya likuida, maka delta PP-mu harus kurang dari 10 PSI. Misalnya, tidak kurang dari 10 PSI, lebih dari 10 PSI atau lebih dari 2 PSI. Jadi kalau gas atau uap itu range-nya adalah 1,5 sampai 2. Nggak boleh lebih dari 2. Kalau di soal diketahui harus kurang dari 1,5, maka nanti ini syaratnya diganti. Nggak boleh lebih besar dari 1,5 PSI. Kalau lebih besar, entah itu lebih besar dari 2, lebih besar dari 1,5, atau lebih besar dari 10, maka lakukan trial ulang untuk memilih ukuran DPHE. Jadi kamu perlu melakukan trial ulang sampai didapatkan RD yang sesuai dan pressure drop yang sesuai. Sehingga dari soal latihan kemarin silakan dilanjutkan sampai ke step paling akhir yaitu evaluasi pressure drop.